Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalani ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu sebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas salah satu keutamaan Ramadan yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan An-Nasai dengan lafaz-lafaz yang berbeda, namun dari segi makna hadis-hadis ini adalah sama. Dalam kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Imam Al-Bukhari, disebutkan bahwa mengenai makna hadis tersebut para ulama memiliki dua penafsiran. Yang pertama, mengartikan hadis secara zahirnya, yaitu bahwa maksud dari pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, hal tersebut merupakan bentuk pengagungan akan datangnya bulan suci Ramadan. Sedangkan setan-setan dibelenggu supaya mereka tidak bisa menyesatkan dan tidak bisa menggoda orang-orang beriman yang sedang saum. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa maksud dari pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bahwa orang yang mendapatkan keutamaan Ramadan kemudian mati atau kemudian meninggal pada bulan tersebut, maka dia akan masuk surga dan akan dibebaskan dari api neraka. Sedangkan penafsiran yang kedua, artikan hadis dari segi majaz, yaitu maksud dari pintu-pintu surga dibuka bahwa Allah melipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan, yang mana pahala ibadah sunnah seperti pahala ibadah wajib, dan pahala ibadah wajib lebih banyak daripada pahala pada bulan-bulan yang lainnya. Sedangkan maksud dari pintu-pintu neraka ditutup bahwa Allah mengampuni orang-orang yang saum karena mereka menahan hawa nafsunya dari melakukan perbuatan dosa dan melakukan perbuatan maksiat, yang mana kedua hal tersebut merupakan sebab akan masuknya surga dan sebab terbebasnya dari api neraka. Nah, sedangkan maksud dari setan-setan dibelenggu karena ketika orang muslim menyibukkan dirinya dengan ketaatan dan menahan hawa nafsunya dari melakukan perbuatan dosa, maka seakan-akan setan-setan dibelenggu, tidak bisa menggoda orang muslim, tidak bisa menyesatkan orang beriman yang sedang berpuasa. Kemudian, jika ada orang yang bilang kalau memang setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, tapi kenapa kita masih melihat banyak orang yang berdosa? Tapi kenapa kita masih melihat banyak orang yang berbuat maksiat? Maka pertanyaan ini bisa kita jawab dengan 3 jawaban, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jawaban yang pertama, maksud dari hadis tersebut bahwa setan-setan dibelenggu khusus untuk orang yang menjaga saumnya dengan memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan adab-adabnya, dan meninggalkan semua hal yang dapat merusak saumnya. Yang kedua, bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang bukan saja disebabkan oleh setan, melainkan ada sebab-sebab yang lainnya, diantaranya kebiasaan yang jelek, atau ketika seseorang memiliki jiwa yang berpenyakit, memiliki hati yang berpenyakit, dan sebab yang menjadikan seseorang bermaksiat ketika ada setan dari kalangan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas. Dan jawaban yang ketiga,
bahwa maksud dari hadis tersebut ialah bukan semua setan, melainkan sebagian setan. Sedangkan setan, seperti yang kita ketahui, memiliki beribu-ribu cara supaya bisa menyesatkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya mengenai syarah atau penjelasan hadis ini, kita bisa merujuk kepada kitab Fathul Bari, syarah kitab Imam Bukhari karya Ibnu Hajar, atau syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, atau kitab Al-Kaukab Al-Wahhaj War-Raud Al-Bahhaj karya Muhammad Al-Amin Ibnu Abdullah Al-Urmi Al-Alawi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan penafsiran yang kedua yaitu mengartikan hadis dari segi majaz, yaitu bahwa maksud dari pintu-pintu surga, yaitu bahwa maksud dari pintu-pintu surga dibuka, yaitu maksud dari pintu-pintu surga dibuka bahwa sedangkan setan, seperti yang kita ketahui, memiliki beribu-ribu cara supaya bisa menyesatkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya mengenai syarah hadis ini bisa kita untuk lebih jelasnya mengenai syarah atau penjelasan hadis ini, kita bisa merujuk kepada kitab Fathul Bari, syarah kitab Imam Bukhari karya Ibnu Hajar, atau syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, atau kitab Al-Kaukab Al-Wahhaj War-Raud Al-Bahhaj karya Muhammad Al-Amin Ibnu Abdullah Al-Urmi Al-Alawi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.